Keputusan Majelis Rakyat Papua ini mengacu kepada Perdasi nomor 5 tahun 2003. Artinya, tahapan mulai dari pendaftaran sampai validasi data, semua harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan dalam Perdas tentang validasi data. Data apa yang divalidasi pada saat pengumuman daftar calon? Sedangkan kita ketahui bersama, calon-calon anggota yang ditetapkan oleh Panpel Tabi 2 khususnya daerah Mambramo itu dilakukan berdasarkan penunjukan langsung, tidak dilakukan berdasarkan hasil penilaian lewat data per data atau musyawarah secara mufakat daripada para peserta. Dari validasi data kita bisa lihat kekurangannya ada di mana. Begitu ada yang kurang, berarti yang bersangkutan dinyatakan tidak layak untuk menjadi bakal calon. Contohnya, mungkin dia ada kekurangan di dalam persyaratan dari lembaga adat. Kalau lembaga adat tidak memberikan rekomendasi, maka orang yang bersangkutan tidak dinyatakan lolos dalam verifikasi data, maka dia akan gugur. Untuk menutupi kelemahan ini, karena punya kepentingan pribadi, maka itu tidak ditiadakan. Karena ditiadakan ini menjadi bagian dari celah untuk orang yang tidak mempunyai hak untuk berada di dalam pemilihan Tabi 2. Orang-orang mungkin dari Sereri yang masuk, ini akan mengambil bagian di sana karena mereka tidak akan dapat rekomendasi dari Dewan Adat atau lembaga adat dan lembaga perempuan yang ada di Mambramo. Ini yang menjadi persoalannya. Yang kedua, pada saat nama-nama ini dikirim ke Sarni untuk verifikasi dengan Sarni untuk menetapkan calon yang ditetapkan untuk dikirim ke provinsi, ini kan tidak dilakukan dengan sebetulnya. Kan mereka memberikan kesempatan untuk musyawarah sesuai dengan pasal 32. Ada musyawarah di sana. Musyawarah tidak mencapai mufakat dulu, maka akan dilakukan voting. Voting itu dengan minimal 3 orang. 3 orang yang akan menentukan suara. Jadi dia akan menulis, dia memilih 3 orang nama calon di situ. Itu nanti akan menjadi perhitungan di akhir. Tujuannya apa? Supaya nama-nama calon yang dikirim kepada Panpel Provinsi itu sesuai dengan urutan mempunyai suara terbanyak, bukan dilakukan berdasarkan keinginan Panpel. Ini yang menjadi persoalan. Ini kami sudah keberatan, mulai dari keluarnya nama bakal calon pun kami sudah keberatan, mulai dari bulan April tanggal 26 sampai sekarang terakhir bulan Juli tanggal 17 Juli kami tetap keberatan dengan penetapan calon tetap yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur, dan surat kami pun sudah kami kirim sampai kepada Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri. Langkah kami selanjutnya, Pak, kami akan menggugat ke TUN apabila surat kami tidak ditanggapi dengan baik dan dipaksakan untuk mau dilantik. Tadi saya membaca satu artikel dari Pak pejabat gubernur bahwa dia berupaya untuk dilantik ini sebelum tanggal 17 Agustus. Maka minggu besok pun atau beberapa hari dari sini kami akan daftarkan gugatan. Tergugat 1 gubernur dan tergugat 2 menteri supaya tidak akan ada pelantikan. Bagaimana mau dilantik kalau ada gugatan? Yang klaim saya ini mau aturan dulu dijalankan dengan baik. Tahapan-tahapannya tuh dijalankan dengan baik. Terutama daerah pemilihan Tabi 2 ini kan bermasalah. Seharusnya mereka diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk mulai proses dari awal, untuk menentukan langkah-langkah orang-orang yang dianggap pas. Itu dimusyawarahkan dengan pihak adat. Karena tujuan masyarakat dan tujuan dari MRP untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Karena persoalan masyarakat adat yang tahu itu orang adatnya sendiri. Misalnya orang Sereri datang di Mambramo, di Tabi, dia dengar cerita adat begini bla 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 bla. Dia boleh dengar cerita tapi dia bukan mengalami langsung. Maka yang pas duduk di sana adalah masyarakat adat Tabi. Orang-orang yang ditunjuk oleh Dewan Adat Tabi, bahwa orang-orang ini yang berhak. Karena mereka yang tahu, anak-anak ini punya kemampuan. Anak-anak ini akan memperjuangkan hak-hak masyarakat Tabi, Adat Tabi. Ini yang menjadi satu patokan dan pegangan. Sehingga kenapa masyarakat ini berjuang untuk terus mendorong orang-orang pilihannya masuk.
Jangan kita terbelenggu dengan kepentingan-kepentingan terselubung di balik pemilihan anggota MRP ini. Kita tahu kok kepentingan apa sampai ada begini, memeramu sampai terjadi begini. Tapi semua akan kami uraikan dan kami sudah buat gugatan. Gugatan sudah selesai. Pastinya kapan, Pak? Pada prinsipnya sebagai pengacara, kami sudah siap. Gugatan ini sudah jadi. Tinggal saya print, tinggal saya daftarkan. Kan daftar online sekarang. Dari gampang, dari rumah pun saya bisa daftarkan. Lebih cepat kami lebih baik karena sudah ada statement bahwa sebelum tanggal 17 Agustus katanya mau dilantik oleh Pak Menteri. Tunggu SK-nya dari keputusan dari Pak Menteri. Kami mendukung semua perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat harus berjuang untuk mendapatkannya. Ini sudah salah. Ini sudah tidak boleh Pampil Mambramo-Raya melakukan hal ini karena ini sudah keluar dari Perdasi nomor 5 tahun 2023. Pampil harus memberikan kami kesempatan untuk duduk musyawarah dan mufakat kira-kira siapa dari 6 orang ini yang nanti didorong ke Kabupaten Gabungan di Sarmi untuk memilih 3 perempuan keterwakilan dari Sarmi dan Mambramo-Raya siapa yang akan duduk di situ. Tapi hal ini tidak dilakukan. Kami sampai di Sarmi, kami bukannya difasilitasi untuk duduk musyawarah dan mufakat untuk memilih siapa-siapa Sarmi dan Mambramo siapa-siapa. Itu tidak dilakukan, baik dari perempuan maupun dari adat. Pampil harus memberikan kami kesempatan, memfasilitasi kami untuk duduk musyawarah mufakat siapa yang kira-kira kita mendorong. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Pampil Sarmi dan Pampil Mambramo-Raya. Ini yang kami kecewa sekali dari situ. Itu juga dengan adat. Kursi adat juga Pampil Sarmi dan Mambramo-Raya tidak pernah memfasilitasi adat juga duduk untuk memilih 2 kursi dari Mambramo-Raya siapa, 2 kursi dari Sarmi siapa. Itu tidak. Jadi menurut saya ini adalah penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pampil Sarmi dan Mambramo-Raya. Itu Pampil provinsi juga ada di situ. Setelah itu kami kembali dari Sarmi ke Jayapura, kami tanya, kami bingung. Loh, ini dari kursi 2 kursi adat dengan 2 kursi perempuan ini kira-kira siapa? Karena kami tidak pernah duduk untuk musyawarah mufakat mendorong siapa yang nanti maju. Itu kami tidak melakukan itu. Jadi kami bingung. Kami tanya ke Pampil, ini bagaimana ini? Nanti bagaimana? Siapa yang nanti kira-kira kapan kita mau musyawarah mufakat untuk mendorong ini perempuan 1 terus adat 2. Pampil bilang itu kami sudah serahkan ke provinsi. Nanti ibu dorong turun ke provinsi, baru nanti ketemu dengan provinsi. Padahal mereka tipu. Waktu itu memang saya tanya ke Kesbang, Mambramo-Raya dan Waropen itu dikasih kemudahan. Nanti yang sudah lolos baru turun ke Jayapura bisa urus berkas-berkas itu. Jadi sudah kami tunggu kira-kira kapan hasil provinsi memfasilitasi kami. Ternyata itu semua bohong. Saya minta gubernur dan juga Menteri Dalam Negeri tolong mempertimbangkan ini demi keadilan, pertimbangkan hasil seleksi ini karena ini sudah penipuan terhadap kami. Minta dibatalkan atau ditinjau? Dibatalkan juga lebih bagus karena ini dia sudah berjalan tidak sesuai dengan Perdasi nomor 5 tahun 2023. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kerom itu mereka ikut sesuai dengan Perdasi nomor 5 tata cara pemilihan yang demokratis. Tapi kalau Sarmi dan Mambramo-Raya tidak, demi hukum, demi kemanusiaan harus ditinjau kembali kalau bisa dibatalkan. Tapi tidak pernah ditanggapi. Saya pernah sampai Pak Dewan Adat pernah, mereka bikin rekomendasi juga. Pampil tidak pernah menghargai Dewan Adat. Ini MRP, kalau sekarang dari pertama dan kedua itu diwakili oleh Sarmi dan Mambramo tidak pernah duduk. Adat maupun perempuan. Jadi kami tegas bahwa tidak ada mewakili. Jadi Sarmi ini sudah berapa kali? 2 kali. Periode 1, periode kedua itu ada Sarmi dulu. Periode ketiga itu Ibu Maria Robert. Jadi masuk wilayah kirim ya orang-orang yang direkomendasikan oleh Dewan Adat atau kepala suku yang setujui. Karena kita lihat orang Saideri dan sekarang Cornelis Nasir apa yang dipaksakan. Cornelis bukan orang Tawi. Cornelis adalah orang Saideri. Jadi Saideri dengan Tawi beda. Kita orang Tawi itu terstruktur itu ondo, bukan kepala suku itu ondo. Dia terstruktur dari bapak sampai turun-temurun itu ondo. Kalau saya tidak tahu apakah dia seorang ondo, saat ini belum jelas. Jadi ini sudah masuk ke politik. Papua Kabupaten Mambramo-Raya dengan Sarmi itu saya sudah katakan ini bukan legislatif, bukan politik. Ini kultur asli yang ditunjuk oleh kepala suku atau ondo sendiri. Orang yang disiapkan, dia mampu dulu di kursi itu yang kita dorong. Orang lain datang bikin apa? Orang lain datang ke Mambramo, ke
bicara bahasa budaya mana? Dia tidak kenal budaya. Dia tidak tahu budaya Pak Prabowo. Dia orang saya ini. Jadi kita minta kepada Menteri Dalam Negeri, SK ini demi hukum dia harus gugur karena tidak sesuai kultur orang Papua. Jadi itu ditinjau kembali dari Menteri Dalam Negeri, maka Presiden harus dia kembali bahwa Provinsi Papua tidak sesuai dengan undang-undang berlaku di Republik. Undang-undang sudah menggariskan bahwa khusus untuk orang masyarakat suku. Tapi sekarang orang Papua bilang orang Jakarta yang bermasalah. Padahal orang Papua sendiri tidak mengerti tata aturan. Jadi minta dengan hormat kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden, dan ini jangan paksakan SK harus gugur dari hukum. Karena orang suku kami tidak terima, kami untuk tidak terima. Orang lain yang masuk merusak kita sistem di masing-masing Jawa ada. MRP itu karena kultur, bukan karena politik. Jangan politik masuk ke MRP untuk merusak sistem di Papua. Jadi saya harap kepada Menteri Dalam Negeri dan Menko Polhukam dan Presiden Republik Indonesia Pak Haji Joko Widodo turun tegas seperti yang sekarang yang kotor ini tidak boleh ada lagi karena sesuai aturan yang berlaku di Republik Indonesia. Kita mau tidak terima kalau dilantik kita tetap gugat ke Pt UN supaya ada ijrah hukum. Jadi tegaskan bahwa SK yang tadi ada di Jakarta, Menteri Dalam Negeri harus gugurkan dari hukum. Ini kan sudah masuk di politik kotor, jadi rusak. Jadi kami di Wadah Maulana tidak terima bahwa tidak mewakili orang lain kecuali orang budaya. Ada juga harus orang Mabramo, perempuan juga harus orang Mabramo. Orang Mabramo sekarang bisa. Jangan anggap orang Mabramo itu bodoh, orang primitif, nomada yang ketinggalan. Dulu boleh. Tuhan yang sama ciptakan satu negara, satu manusia di seluruh dunia. Tidak ada bodoh bagi dunia. Sebuah pita.